dan pengurusnya dari JAI, juga yang saya hormati para narasumber dari Ibu Dekan Fakultas Dakwah Komunikasi dari UIN Cyber Cirebon, kemudian Kang Yudi dari Jamiah Jemaat Ahmadiyah Indonesia, dan semua hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah atas nikmatnya saya bisa duduk di depan Bapak Ibu semuanya. Ini sebenarnya nggak direncanakan gitu ya. Saya tuh udah lama sekali sudah terasa Pak Sunarto ini orang tua saya gitu. Jadi seringkali ya kita berkomunikasi tidak hanya dalam acara-acara tertentu, tapi ya kita seringkali ya kita berkomunikasi kemudian mengundang untuk mengikuti kegiatan ini, kegiatan Sarasih Bahwa Satu Bangsa ini. Jadi saya datang ke sini awalnya itu hanya sebagai peserta undangan untuk mengikuti acara Sarasih Bahwa Satu Bangsa. Tapi karena Kang Gumilar sebagai staf khusus Menteri Agama tidak bisa hadir dalam pagi ini untuk sebagai narasumber, kemudian saya ditodong menjadi narasumber. Sebenarnya saya sangat berharap bahwa Kang Gugun sebagai staf khusus Menteri Agama bisa kemudian hadir dalam kegiatan JAI, karena kalau saya tidak salah mencatat, Kang Yendra kayaknya belum pernah dari pejabat yang top manajemen lah di Kementerian Agama yang kemudian menghadiri acara resmi JAI gitu ya. Waktu terakhir di Tangerang itu juga tidak ada dari saya hadir, kemudian waktu dulu juga ada acara buka puasa bersama di hotel di Cikini itu saya juga yang hadir gitu. Kalau saya itu pejabat ecek-ecek gitu ya, jadi nggak gitu ngaruh terhadap kebijakan dan bagaimana negara memperlakukan masyarakatnya secara adil, berimbang, tanpa diskriminasi gitu. Jadi mudah-mudahan Kang Gugun ini sangat aktif ya, Kang Gugun sangat aktif dalam advokasi isu-isu keberagaman. Ketika ada gereja yang ditutup misalnya, atau ketika ada yang terakhir itu saya kasus yang di Universitas Sumatera Utara, ketika ruangan pendetanya kemudian dikosongkan, dipindahkan, dan gereja ditutup dan seterusnya. Itu sangat aktif mengadvokasi isu-isu keberagaman, bahwa Indonesia ini terdiri atas berbagai agama, keyakinan yang berbeda-beda, dan kita harus bisa memperlakukan semua warga negara Indonesia secara setara tanpa diskriminasi. Tapi ini jangan kemudian dikutip teman-teman media di Ahmadiyah, jangan kemudian dikutip bahwa ya ucapan saya nanti ada sesi wawancara sendiri. Dalam isu-isu yang terkait interagama ya, antar Islam, Kristen, Katolik, ini saya pikir ada kemajuan lumayan signifikan ya, lumayan penting dalam isu-isu semacam itu. Tapi ketika misalnya terkait dengan kelompok internal dalam Islam, itu mungkin masih belum ada perkembangan yang signifikan. Jadi beberapa pejabat di Kementerian Agama sendiri masih belum all out gitu ya, ketika misalnya membicarakan tentang isu Ahmadiyah, Syiah, atau misalnya LDI gitu. Berbeda ketika membahas isu tentang terorisme misalnya, tentang Jamaah Islamiyah misalnya, atau misalnya tentang isu-isu yang lain antar agama gitu ya. Jadi ketika keragaman yang antar agama itu bisa langsung disikapi dengan clear and distinct, dengan jelas
jelas dan tegas. Tapi ketika misalnya membahas ya isu-isu tentang media atau misalnya itu belum cukup clear and distinct. Tapi saya lihat ada perkembangan menarik juga, misalnya ketika Kang Gunggun dengan tegas menyayangkan terjadinya persekusi yang dialami oleh teman-teman JAI di Karanganyar gitu ya, ketika perkemahannya itu kemudian dihentikan acara kemah nasional itu. Jadi saya pikir itu perkembangan yang menarik juga. Dan satu hal lagi, mungkin ada satu perkembangan yang menarik juga. 1 bulan kemarin itu saya menjadi saksi ahli di sebuah pengadilan di Lebak, Banten. Jadi saya diminta menjadi saksi ahli dalam kasus penodaan agama, yaitu ada 2 orang perempuan, yang satu memaksa menyuruh perempuan yang lain untuk menginjak Al-Quran sebagai bentuk sumpah bahwa dia tidak mencuri lipstiknya gitu. Lipstik sama sama make up. Ya kemudian bergulir dan masuk ke ranah pengadilan dengan tuduhan pelanggaran pasal 300 KUHP dan 301 juga junto undang-undang ITE gitu ya. Saya menjadi saksi dan dari saksi ahli dari sisi pemerintah, dan saya sampaikan bahwa pemerintah sebagai Kementerian Agama, saya misalnya sebagai Kementerian Agama itu tidak punya kewenangan untuk menentukan atau menetapkan bahwa ucapan atau tindakan seseorang atau sekelompok orang itu menodai atau tidak menodai suatu agama. Pemerintah itu tidak bisa menetapkan atau beropini bahwa seseorang itu telah melakukan penodaan suatu agama, nggak bisa. Dan tidak punya kewenangan kemudian untuk melakukan misalnya pembelaan bahwa si Anu tidak menodai atau si Anu menodai agama tertentu misalnya. Dan pemerintah itu fungsi pemerintah itu adalah melindungi, menjamin, kemudian mengadvokasi kesetaraan, kebersamaan dan persatuan. Itu fungsi dari pemerintah. Makanya kemudian dalam praktik melayani masyarakat, ini saya sering saya sampaikan kepada kawan-kawan di ASN Kementerian Agama dalam berbagai kesempatan bahwa semua ASN Kementerian Agama itu wajib melayani dan menjamin kebebasan beragama seluruh warga negara Indonesia. Jadi ketika ada teman-teman atau warga yang datang ke KUA, ke kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kanwil misalnya, atau ke pusat, kemudian menginginkan pelayanan dari kelompok apapun, bahkan yang ateis sekalipun, yang menyatakan bahwa saya tidak bertuhan, bahwa saya tidak beragama, selama dia adalah warga negara Indonesia, maka ASN Kementerian Agama dan seluruh ASN semestinya itu wajib melayani tanpa diskriminasi gitu, tanpa diskriminasi. Jadi nggak boleh misalnya kemudian karena Ahmadiyah datang ke KUA, oh maaf kami tidak bisa melayani Anda karena Anda Ahmadiyah berbeda dengan kami gitu, atau karena Anda NU, atau Anda Muhammadiyah dan seterusnya. Dan sayangnya di beberapa daerah itu masih ada pelayan publik yang kemudian memberikan pelayannya itu ada diskriminasi gitu pada kelompok-kelompok tertentu, atau misalnya ketika di sekolah itu ada diskriminasi kepada siswa-siswa tertentu. Dan ini masih ada, kita harus akui itu. Dan inilah yang kemudian menjadi mengikuti ungkapan dari tadi Hadrot bukan tadi di video yang tadi disampaikan itu, bahwa ada 2 pilihan, apakah kemudian kita ketika melihat ketidakadilan, ketika melihat perpecahan, kerusakan, apakah kita kemudian diam atau kemudian kita terus berkata, menyampaikan dan memperjuangkan, meskipun seperti yang tadi dicontohkan,
pimpinan atau pimpinan Ahmadiyah itu tidak bergaung gitu ya, tidak ada yang menjawab surat-suratnya misalnya, tapi jangan kemudian kemudian berhenti. Nah, ini yang menjadi salah satu. Nah, saya kembali lagi bahwa kita ada perkembangan yang menarik di kemarin itu ada vonis untuk kasus di Lebak itu, vonisnya itu 1 tahun penjara dan 1 tahun 8 bulan. Jadi untuk dua terdakwa itu berbeda. Tapi mereka keduanya diperintahkan tidak perlu menjalani hukuman penjara dengan catatan. Jadi ada syarat umum dan syarat khusus. Syarat umumnya tidak melakukan tindakan pidana selama 2 tahun masa pengawasan. Syarat khususnya dia harus meminta maaf, kemudian menjalani pembinaan yang dilakukan oleh Kementerian Agama 1 minggu sekali, kemudian memberikan mushaf Al-Quran kepada 20 musala. Jadi kedua perempuan ini tidak dipenjara, hukuman penjara, tapi diganti dengan hukuman pengawasan. Saya pikir ini perkembangan yang menarik dalam dunia peradilan dan hukum terkait dengan penodaan dan penistaan agama. Setelah di KUHP itu tidak ada lagi terma atau istilah penodaan dan penistaan, tapi kemudian perkembangan berikutnya setelah di praktik peradilan sejak 2 Januari 2026 awal pemberlakuan KUHP 2023 ini undang-undang tentang tindak pidana terhadap agama dan keagamaan ini ya bentuk hukumannya tidak lagi pemenjaraan. Jadi di penjara tapi kemudian diganti dengan pengawasan. Ini perkembangan yang menarik, mudah-mudahan akan terus berlanjut dan menuju perkembangan yang positif sehingga misalnya kita sebagai warga negara Indonesia kita bisa merasakan benar-benar merayakan kebebasan beragama yang dijaminkan oleh konstitusi. Saat ini seharusnya kalau misalnya menurut KUHP pasal 302, 303 bab tentang tindak pidana terhadap agama, siapapun yang menghalangi seseorang untuk melaksanakan ibadah tertentu itu sudah masuk tindakan pidana. Jadi kalau ada teman-teman Ahmadiyah yang ingin melakukan ekspresi keagamaannya atau beribadah atau melakukan aktivitas keagamaan, kemudian ada kelompok-kelompok yang lain yang menghalanginya atau membubarkannya, maka yang kemudian ditangkap dan dipidana itu bukan Ahmadiyahnya, tapi kelompok yang menghalangi aktivitas Ahmadiyah. Itu seharusnya menurut KUHP kan. Dan mudah-mudahan kita akan bergerak ke sana. Kita mudah-mudahan suatu saat kita akan benar-benar merasakan menjadi warga negara Indonesia yang kebebasan beragama dan berkeyakinan itu dijamin oleh konstitusi. Nah, cuma sayangnya di beberapa daerah misalnya, khususnya terkait dengan Ahmadiyah, ini kita masih merasakan. Saya misalnya ketika keliling ke beberapa daerah itu ketika mencontohkan Ahmadiyah itu selalu ada resistensi gitu ya. Tapi kan kita harus menjalankan fatwa MUI. Nah, saya sampaikan kepada kawan-kawan ASN di Kementerian Agama juga dalam berbagai kesempatan yang lain bahwa MUI itu sama kedudukannya dengan JAI, ormas keagamaan. Kedudukannya sama dengan NU, kedudukannya sama dengan Muhammadiyah, kedudukannya sama dengan ormas-ormas yang lain. Dan kebijakan atau ucapan atau tindakan seorang pejabat atau seorang ASN Kementerian Agama misalnya itu tidak bisa menjadikan fatwa MUI sebagai landasan dari kebijakan atau landasan dari ucapan atau tindakan seseorang dalam fungsinya sebagai ASN dalam pelayanan publik. Dan sayangnya ya beberapa misalnya ya termasuk juga aparat penegak hukum, kemudian kejaksaan juga ya kemudian meskipun tidak menjadikan fatwa itu sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, tapi kerap kali kemudian menjadikan fatwa itu sebagai pertimbangan gitu ya. Nah itu.
Dan itu juga yang kemudian pernah saya sampaikan juga dalam di kesaksian di pengadilan di Lebak terkait dengan fungsi MUI sebagai salah satu ormas keagamaan. Nah, terus kemudian terkait dengan generasi muda ya, ini saya mendarat juga kemudian pagi-pagi bikin paparan slide. Terkait generasi muda ini sangat penting juga karena 49% loh, 49% ini menurut data BPS. Menurut data BPS, 49% warga negara Indonesia itu generasi muda. Jadi 23,5%-nya, 24,5%-nya Gen Z, sekitar 75 juta. Gen Z itu antara 14 sampai 30 tahun ya. Kemudian yang selebihnya itu 30 sampai 45 tahun itu generasi milenial. Ini kan luar biasa gitu ya, yang kemudian banyak akan mewarnai masyarakat Indonesia saat ini adalah generasi Gen Z dan kemudian generasi milenial. Dan inilah yang kemudian akan berperan penting dalam pergerakan dan proses bagaimana Indonesia ke depannya. Mudah-mudahan 2030 nggak bubar gitu ya. Ya, tetapi kemudian kita bisa melihat, ini kan tujuan misalnya di sini di temanya itu menumbuhkan cinta tanah air serta menumbuhkan kontribusi nyata bagi persatuan kemajuan bangsa. Ini yang kemudian yang menarik itu kan, ya misalnya di berbagai media sosial kalau kita mudah-mudahan sih algoritma saya aja gitu ya, di tweet, di Facebook, terlebih lagi di X ya, di Twitter, di Instagram, itu banyak sekali ungkapan-ungkapan, bete banget sih jadi WNI gitu ya, pengen ganti paspor, pengen apa gitu, pengen ke luar negeri aja gitu. Ketika misalnya dulu kabur aja dulu misalnya, atau misalnya ketika dihina sama netizen Malaysia itu sudah pasrah gitu ya, netizen Indonesia itu lu hina-hina aja dia pemerintahan gua dan seterusnya gitu. Jadi nggak ada lagi perlawanan. Ini kan bagian dari kecintaan kita terhadap tanah air, terhadap bangsa Indonesia. Mudah-mudahan ini hanya ungkapan-ungkapan yang sesaat aja ya dari generasi muda, dari Gen Z. Mudah-mudahan itu kemudian berubah menjadi kecintaan yang luar biasa terhadap tanah airnya, terhadap masyarakatnya, terhadap bangsanya. Karena kalau misalnya ya memang kemudian itu sangat berkaitan erat dengan bagaimana pemerintah dan negara memperlakukan warga negaranya gitu, sehingga ketika ya pemerintahnya dan negaranya memperlakukan warga negara Indonesia dengan baik, penuh cinta, tanpa diskriminasi, insya Allah secara otomatis akan menumbuhkan cinta tanah air juga dari masyarakatnya. Itu saja mungkin sebagai pengantar. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dewi. Pada sekali luar biasa. Saya juga masih senang mendengarkan beliau untuk menyampaikan bagaimana peran pemerintah dalam regulasi, proteksi dan fasilitasi. Ya, sebenarnya fungsi pemerintah yang paling sentral dalam kebebasan beragama ataupun menjamin hak-hak setiap warganya untuk melakukan regulasi, proteksi dan fasilitasi. Kemudian di akhir ditutup dengan bagaimana generasi muda yang separuh dari populasi Indonesia ya Pak, ini tentu kekayaan besar bagi Indonesia, untuk kedepannya dapat merawat dan menjaga semangat dari generasi muda agar terus mencintai Indonesia. Terima kasih Pak Dedi. Selanjutnya mari kita bergeser ke narasumber kita yang kedua, Ibu Dr. Naila Farah. Jadi bagaimana Ibu, di Indonesia ini melalui Kementerian Agama Republik Indonesia tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Dedi, kita memiliki moderasi beragama ya. Jadi bagaimana penerapan moderasi beragama di era generasi digital ini, seperti kami tadi kita dikendalikan oleh algoritma yang hidupnya. Bagaimana ya, untuk dapat terus menjaga toleransi, persatuan dan perdamaian. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pada yang terhormat Bapak Darkasi, Amir Jamaah Ahmadiyah Indonesia serta jajarannya, Bapak Ibu, hadirin hadirat yang saya muliakan dan yang saya banggakan. Sebelum ke tema yang oleh panitia diberikan oleh saya mau sedikit cerita. Jadi Jamaah Ahmadiyah ini bagi diri saya pribadi itu merupakan bagian kehidupan akademik saya. Karena saya sudah lama bersahabat, bersilaturahmi, berteman baik dengan Jamaah Ahmadiyah itu sejak tahun 2014. Selalu berkolaborasi dengan Ahmadiyah, terutama karena daerah saya di Cirebon, jadi yang intensitas interaksinya itu dengan yang ada di Kuningan, di Manislaw. Jadi bagi saya, Jamaah Ahmadiyah itu bukan orang lain, tapi saudara. Saudara, bukan hanya saudara sebangsa, bahkan saudara, kalau saya ibaratkan itu saudara kandung saya. Yaitu sejak 2014 saya sudah bersahabat dengan Ahmadiyah ini. Dan terakhir saya bersilaturahmi itu ya kemarin saya membawa beberapa dosen dan juga membawa 40 mahasiswa untuk bersilaturahmi ke sini. Dan juga alhamdulillah dari sini juga membalas bersilaturahmi juga ke kampus kami di Cirebon. Jadi semoga silaturahmi ini terus berjalan, terus berlanjut, tidak hanya sekedar seremonial, tapi juga mempunyai implikasi yang baik tentunya untuk generasi muda. Karena memang pekerjaan saya itu ya selalu berhadapan dengan generasi muda, yaitu para mahasiswa. Kebetulan saya itu memegang mata kuliah yang berbau-bau teologis, seperti teologi Islam, studi agama-agama, atau Islam budaya lokal. Sebenarnya kita mulai masuk ke ini ya, tema moderasi beragama itu memang lebih digaungkan itu pada zaman Menteri Agama Lukman, Lukman. Tapi sebenarnya sejak saya kecil pun bangsa kita itu sudah mensosialisasikan dan supaya mengimplementasikan bahwa keragaman di baik aspek agama, suku, bangsa itu selalu dikampanyekan oleh pemerintah, yaitu dengan istilah, mungkin beda istilah saja. Kalau karena itu moderasi beragama, dulu itu toleransi agama. Secara prinsip, secara substansi itu sama saja. Kita harus menerapkan saling menghormati, saling menghargai, dan saling memberi kasih sayang, rahman rahim terhadap apapun latar belakang manusia itu. Indonesia memang dan kita tahu Indonesia itu merupakan negara yang mempunyai banyak keragaman, bukan hanya agama saja, tapi juga suku, tradisi, dan masih banyak lagi. Sebenarnya keragaman ini sudah termaktub dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah Subhanahu wa taala
sudah begitu eksplisit mengatakan bahwa dia menciptakan manusia itu dari laki-laki dan perempuan yang berbeda suku dan bangsa. Untuk apa? Untuk saling mengenal. Dari kata lita arafun, untuk mengenal. Dari kata setelah mengenal, maka kita akan rasa tumbuh, rasa sayang, rasa cinta. Nah, itulah yang saya terapkan ke mahasiswa. Setiap mata kuliah saya ada beberapa pertemuan itu observasi. Salah satunya itu observasi di Jamaah Ahmadiyah yang di Kuningan. Mahasiswa saya suruh terjun langsung, karena selama ini image atau nama Ahmadiyah itu kurang bagus, terutama di media-media yang setelah mahasiswa biar ada di sini, ada dialog, ada interaksi secara langsung, biar tidak ada istilah katanya, tidak bertemu langsung dengan sumbernya. Dari sini akhirnya, alhamdulillah, mahasiswa-mahasiswa UIN Cyber sudah begitu mengenal Ahmadiyah, dan selama saya tahu, mereka semua akhirnya bergeser dari negatif ke positif. Bahkan ada statement, ternyata Ahmadiyah Islam ya Bu, sama dengan kita. Jadi artinya disitulah adanya dialog, adanya interaksi langsung, adanya silaturahmi langsung, biar menilai secara objektif terhadap apa yang selama ini mereka melihat di medsos atau di media-media lainnya. Jadi disinilah generasi Z atau generasi muda yang akan membawa negara kita, istilahnya menjadi negara emas. Itu sebenarnya tugas kita semua sebagai orang tua, sebagai pembimbing, sebagai guru, sebagai pendidik. Di era algoritma atau istilahnya masa AI, semua apapun itu sudah tersedia. Kita nanya apa aja, itu sudah ada di ChatGPT, di AI. Tolong misalnya, tolong dong apa sih bunyi Quran surat ayat ini, itu langsung muncul menjawab. Itu tidak pakai menit lagi, tapi pakai detik. Jadi secara pengetahuan, generasi Z dengan era digital yang luar biasa dahsyat perkembangannya setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, itu untuk pengetahuan itu mereka tidak kekurangan. Tidak kekurangan. Bahkan kami yang di kampus itu kalah dengan mereka secara pengetahuan. Karena mereka sudah mencari sendiri, beda dengan era kita. Yang ketika pengen tahu ya tanya ke guru atau tanya ke buku. Kalau di zaman sekarang, semua HP sudah menyediakan apapun yang mereka inginkan. Jadi disinilah sebenarnya tantangan kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, sebagai guru atau dosen, itu harus memberi suri tauladan atau hanya sekedar role model saja, bukan menjadi transformer ilmu pengetahuan lagi, tapi role model, karena yang mereka lihat itu adalah diri kita, bagaimana kita bersikap terhadap orang yang berbeda, bagaimana kita berperilaku terhadap orang yang berbeda. Jadi moderasi beragama di generasi Z itu harus dicontohkan kepada diri kita, untuk anak-anak kita. Anak generasi Z zaman sekarang nggak butuh teori, nggak butuh teori, tapi mereka melihat apa yang kita lakukan. Itu saja.
Untuk terakhir, kalimat yang terakhir, bagi saya perbedaan yang ada di bumi ini merupakan adalah bentuk kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang siapapun yang tidak mengakui perbedaan, tidak mau menghargai adanya keragaman agama, lintas iman atau apapun, berarti dia tidak mengakui kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komprehensi bagaimana kita generasi muda kemudian untuk dapat mewarnai dan juga belajar moderasi beragama dari sejak dini yang sudah dicontohkan dari generasi-generasi sebelumnya. Memang cerita yang paling unik dari perjumpaan Dialog Agama kemarin adalah dari UIN Sibersyah Nurjati Cirebon. Karena dari mahasiswanya pertama kemarin datang ke sini ya Ibu, mereka membawa skeptisismenya masing-masing. Apakah ke sini mereka akan diahmadiyahkan? Apakah ke sini mereka akan sesat? Segudang pertanyaan yang bahkan ada larangan ya Ibu ya. Ada larangan dari orang tua para mahasiswa ini untuk mereka ikut program perjumpaan di Ahmadiyah. Tetapi setelah pulang dari Ahmadiyah, mereka menginap di sini satu malam. Kami berkunjung ke sana bersama Pak Narto dan juga teman-teman Ahmadiyah lainnya. Luar biasa sekali perubahannya. Saya rasa 70-80% pandangan mereka, pandangan generasi muda tentang Ahmadiyah berubah seperti yang diceritakan oleh Munai. Tepuk tangan sekalian. Jadi tentu ini kekuatan perjumpaan karena generasi muda ini hanya butuh disentuh saja, hanya butuh disentuh dan diajak, diperkenalkan karena selama ini kita mengkonsumsi algoritma. Jadi algoritmanya kalau algoritma digitalnya buruk, isinya hujatan-hujatan, isinya hoax dan hate speech, ya itulah yang kita konsumsi, itulah yang kita terima. Maka realnya adalah bagaimana kita belajar dari para generasi-generasi sebelumnya yang lebih dahulu sudah belajar moderasi beragama. Terima kasih. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Bapak Maulana Paul Yudi, Pak Yudi ya. Silakan Pak, bagaimana kemudian generasi muda Ahmadiyah dapat berkontribusi menghidupkan cinta tanah air, perdamaian dan pengabdian untuk bangsa. Ini juga ada cerita menarik kemarin ya Pak, dari perjumpaan mahasiswa-mahasiswa Ahmadiyah berjumpa dengan mahasiswa-mahasiswa dari UIN Bandung, dari Paramadina dan juga dari UIN Cirebon. Mereka bahagia sekali saya menanggapi itu. Sampai saya haru. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Anissa sebagai moderator. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Amir beserta jajaran pengurus yang saya hormati, Bapak Dedi, Ibu Naila, Mbak Nisa yang saya hormati, dan hadirin tamu undangan, sahabat-sahabat Jemaat Ahmadiyah yang juga saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diberikan tugas untuk menyampaikan uraian dalam beberapa menit ke depan dengan tema tadi sudah disampaikan, yaitu menjadi generasi muda Ahmadiyah yang berkontribusi menghidupkan cinta tanah air, perdamaian dan pengabdian untuk Indonesia. Cukup panjang dan cukup berat. Tadi MC Kang Yudi menyampaikan bahwa berbicara soal kemerdekaan bukan hanya bagaimana kita berusaha untuk meraih kebebasan. Saya jadi teringat untuk membuka uraian saya di awal, saya ingin membuka dengan sesuatu yang agak sedikit lebih ringan begitu. Karena ini suasana kemerdekaan ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saya terbayang bahwa para pemuda di zaman perjuangan dahulu sebelum kemerdekaan, mereka menghadapi suatu tantangan dan pertanyaan begini mungkin. Bagaimana Indonesia dapat meraih kemerdekaan? Tapi para pemuda di zaman sekarang, termasuk yang hadir di ruangan ini, menghadapi tantangan yang agak sedikit berbeda.
karena sudah merdeka. Jadi tantangan atau pertanyaannya adalah bagaimana bangsa Indonesia yang sudah merdeka ini bisa terus meraih kemajuan. Berbeda memang, tapi jika kita telisik bapak-bapak dan ibu-ibu, di balik perbedaan itu sesungguhnya ada satu persamaan. Apa kira-kira persamaan itu? Kedua-duanya tidak bisa kita selesaikan dengan hanya rebahan. Baik, Bapak dan Ibu, beberapa hari yang lalu saya membaca sebuah buku. Di situ ada quote, ya, ada kutipan. Jadi saya terinspirasi dari situ. Kutipannya adalah cerita adalah data yang berjiwa. Jadi alih-alih tadi disampaikan oleh Mbak Nisa di awal, karena sebagai mubalik Jemaat Ahmadiyah mungkin menyampaikan tausiah-tausiah. Kali ini saya hanya akan bercerita saja. Gitu. Next, slide berikutnya. Cerita pertama saya diawali dari gambar masjid ini. Masjid ini adalah salah satu masjid yang dibangun oleh Jemaat Ahmadiyah di negara Spanyol, di kota Pedro Abad. Nama masjid ini adalah Masjid Basyara. Peletakan batu pertama masjid ini dilaksanakan pada 9 Oktober tahun 1980 oleh Khalifah Jemaat Ahmadiyah yang ketiga, Hazrat Mirza Nasir Ahmad. Ketika peristiwa peletakan batu pertama, Khalifah Jemaat Ahmadiyah memberikan nasihat. Beliau menyampaikan bahwa dari masjid kita bisa belajar bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membeda-bedakan hambanya. Karena kita tahu baik hambanya berasal dari latar belakang orang kaya kan, atau orang miskin, orang terpelajar atau tidak terpelajar, Allah Ta'ala tidak pernah membeda-bedakan hambanya, dan itu bisa diterpelajari dari masjid. Karena apa? Karena ketika kita datang ke masjid, kita melaksanakan sholat berjamaah, kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Nah kemudian setelah itu, beliau menyampaikan satu nasihat lain bagi para anggota jemaat yang hadir saat itu. Beliau menyampaikan bahwa Islam mengajarkan kepada kita untuk saling mencintai, untuk saling mengasihi. Islam juga memberitahukan kepada kita bahwa ketika kita berbuat baik kepada seseorang, maka jangan pernah kita membeda-bedakan bahwa orang tersebut berasal dari latar belakang muslim atau non-muslim. Beliau menyampaikan bahwa karena apa? Karena inilah yang dikehendaki oleh kemanusiaan. Nah, selanjutnya beliau menyampaikan, nasihat saya hanyalah bahwa sab kesat mahabbat karo, kisi se nafrat naf karo. Saat itulah beliau menyampaikan nasihat itu. Yang lebih familiar di telinga kita adalah love for all, hatred for none. Cinta untuk semua, tidak ada kebencian bagi siapapun. Saat itulah beliau menyampaikan moto tersebut, dan ini menjadi jati diri para anggota Jemaat Ahmadiyah. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Amir, oleh karena itu nilai-nilai inilah yang tentunya harus senantiasa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita bernegara, berbangsa, bermasyarakat, kemudian juga bahkan sampai ke kehidupan personal kita. Baik, itu yang pertama. Kemudian ketika kita berbicara berkenaan dengan kontribusi ya, Jemaat Ahmadiyah, saya juga ingin menyampaikan satu cerita lain. Boleh dilanjut slide-nya? Slide sebelumnya. Ada slide sebelumnya? Oh, ini sepertinya mungkin di baik. Slide keduanya hilang, apa mungkin disengaja oleh panitia biar lebih cepat sama penyampaiannya. Baik, cerita yang kedua kita skip, tidak apa-apa. Ini foto dari Khalifah Jemaat Ahmadiyah yang kedua, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu taala anhu, ketika sedang melaksanakan kegiatan rutin tahunan
pemuda Jemaat Ahmadiyah, yaitu Ijtima Kudam di Rabwah, Pakistan. Tampak beliau sedang menaikkan bendera kalau kita lihat di dalam gambar. Jadi pemuda Ahmadiyah biasa melaksanakan kegiatan tahunan disebut Ijtima, biasanya selama 3 hari, dan ini salah satu fotonya. Jika dilihat dari tahunnya, ini sekitar tahun 1950. Nah kemudian pada pelaksanaan Ijtima, ya, pertemuan pemuda Jemaat Ahmadiyah di tahun 1952 pada tanggal 1 November, ketika sedang penutupan, Khalifah yang kedua memberikan amanat dan nasihat kepada para pemuda yang hadir saat itu, tetapi nasihat dan amanatnya ini tentu buat kita semua juga, para anggota Jemaat Ahmadiyah. Karena tema yang diberikan oleh panitia cukup spesifik, itu menjadi pemuda Ahmadiyah yang berkontribusi. Jadi cerita-cerita yang disampaikan di sini cukup spesifik juga terkait dengan pemuda ataupun Jemaat Ahmadiyah. Nah, pada penutupan beliau menyampaikan begini: cinta kepada tanah air merupakan bagian dari keimanan kita. Tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Amir. Nah, kemudian beliau menyampaikan lagi poin yang cukup penting untuk direnungi oleh para pemuda Jemaat Ahmadiyah. Beliau menyampaikan bahwa para pemuda kita, yaitu pemuda Jemaat Ahmadiyah, kadar kecintaannya kepada tanah air harus lebih tinggi daripada yang lainnya. Dan bukan hanya kecintaan itu harus diikuti oleh bukti nyata. Nah, kemudian beliau menyampaikan apa bukti nyata dari bentuk kecintaan kita kepada tanah air. Poin yang disampaikan oleh beliau adalah setiap pemuda Jemaat Ahmadiyah harus berusaha sekuat tenaga untuk mengokohkan, untuk memperkuat pemerintahan bangsanya. Lalu pada poin berikutnya beliau menyampaikan bagaimana caranya kita bisa memperkuat, memperkokoh pemerintahan bangsa kita. Beliau menyampaikan bahwa menjadi tanggung jawab dan kewajiban bagi setiap pemuda Ahmadiyah untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dan bekerja dengan kerja keras yang lebih tinggi daripada yang lain, dimanapun dalam posisi apapun mereka berada. Nah, jadi beliau menyampaikan bahwa untuk berkontribusi kepada negara, membuktikan kecintaan kepada tanah air, salah satu poin yang sangat penting beliau sampaikan adalah berbuat yang terbaik pada titik di mana saat ini kita berdiri. Ada yang sebagai mahasiswa, maka lakukan yang terbaik sebagai mahasiswa. Ketika kita melakukan sesuatu yang terbaik sebagai mahasiswa, maka bagi diri kita akan ada manfaat, dan di kemudian hari akan juga bermanfaat bagi masyarakat dan lebih luas lagi. Bagi yang bekerja di pemerintahan, beliau menyampaikan bahwa lakukan juga tugas-tugas dengan tanggung jawab dan semangat kegigihan yang lebih tinggi daripada yang lainnya, sehingga itu pun akan memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat pada umumnya. Baik, masih ada waktu bagi saya? 2 menit lagi, silakan. 2 menit lagi saya akan skip beberapa slide. Pertanyaan bagi kita sekarang adalah bagaimana cara kita secara real kemudian untuk bisa berkontribusi kepada negara sebagai bentuk dari kecintaan kita. Nah, saya ingin memutarkan video dengan durasi kurang lebih 2,5 menit. Dari sini kita bisa nanti melihat bahwa kita juga bisa berkontribusi, memberikan manfaat kepada lingkungan sekitar sebagaimana disampaikan oleh Pak Amir tadi di dalam berbagai cara. Kita coba putarkan, silakan.